Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Ratu Safitri, Stambuk M1B1 19012, kelas Ilmu Lingkungan A, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga saya dapat membuat video presentasi mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan yang berjudul Sanitasi Air Bersih. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama atau rumusan masalah, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Kedua, berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Tiga, berapa kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam sehari? Empat, air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, biologi, dan radiologi. Menurut Pemkes Republik Indonesia, dan bandingkan peraturan dari dua negara lain, apakah terdapat perbedaan, dan jelaskan. 5. Penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu waterborne disease, water-washed disease, water-based disease, and water-related infection mechanism. Jelaskan masing-masing bagaimana cara penularannya, jenis penyakitnya, dan dampak terhadap kesehatan. 6. Jelaskan upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia dan bandingkan dengan 2 contoh yang diterapkan oleh negara lain. Tujuan masalah yaitu menjawab pertanyaan daripada perumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan sanitasi air bersih? Menurut Avicenna dan Retno, pada jurnal tahun 2018, sanitasi air bersih adalah sebuah ciptaan dan pemeliharaan untuk kebersihan air, mengingat kebutuhan air yang diperlukan, yaitu untuk mandi, minum, memasak, pembangkit listrik, dan dalam upaya mencegah penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan. Berapa kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari? Untuk minum dalam sehari, kita memerlukan 8 gelas air sehari, yaitu pada saat bangun pagi, 2 sarapan, sebelum beraktivitas, menjelang siang, makan siang, menjelang sore, dan makan malam, serta sebelum tidur. Merumuskan dengan KIH sama dengan KD banding T. KIH pemakaian air rata-rata atau satuan desimeter kubik per jam. KD atau pemakaian air sama dengan dalam kurung meter kubik. T jangka waktu pemakaian. Jika diketahui pemakaian 8 gelas dan jangka waktu yang pemakaiannya adalah 24 jam, berapakah kebutuhan rata-rata air sehari? Jawab, KIH sama dengan 8 bagi 24 sama dengan 3 desimeter kubik. KIH sama dengan 3 desimeter kubik per jam, jadi rata-rata air yang dibutuhkan per hari adalah 3 liter. Berapakah kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat di Indonesia dalam per hari? Dalam per hari, masyarakat Indonesia
membutuhkan 60 liter sehari untuk tiap rumah tangga. Air bersih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, maka air bersih harus memenuhi persyaratan fisik. Lampiran 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 907/Menkes/SK/7/2002 tanggal 29 Juli 2002. Persyaratan kualitas air minum yaitu fisik, warna tidak berwarna, warna jernih, rasa dan bau, tidak berasa dan tidak berbau, temperatur derajat Celcius, kekeruhan, NTU. 2. Kimia, bahan-bahan organik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan yaitu antimoni, air raksa, arsenia, barium, baron, kamium, kromium, tembaga, sianida, fluorida, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan inorganik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan konsumen yaitu amonia, aluminium klorida, koper kesadahan, hidrogen sulfida, besi, mangan, pH, sodium sulfat, total padatan terlarut, dan seng. Bakteriologis antara lain air minum E. coli atau fecal coli jumlah per 100 ml sampel, air yang masuk sistem distribusi, dan air pada sistem distribusi coli atau fecal coli, total bakteri coliform jumlah per 100 ml sampel. Radioaktivitas yaitu grade alpha activity dan grade beta activity. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,1 sampai 1. Perbandingan peraturan dari 2 negara yaitu pada negara India, norma-norma akses menuju pasokan air yang lebih baik dianggap ada jika kesediaan air minum yang aman, setidaknya 40 liter per kapita per hari dalam jarak 1,6 km atau perbedaan ketinggian 100 meter, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Setidaknya harus ada 1 pompa per 250 orang. Di negara Jepang, tanggung jawab untuk pengaturan kebijakan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pasokan Air, Kementerian Pertanian, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Sanitasi. Hukum Sektor Undang-Undang Penyediaan Air di tahun 1957, Undang-Undang Sewerage tahun 1958. Penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu waterborne disease. Waterborne disease yaitu proses penularan melalui air dengan apabila kita meminum air atau melakukan mandi-mandi di perairan yang mengandung banyak bakteri, yaitu bakteri pembuangan limbah masyarakat atau limbah industri yang dapat menyebabkan sakit pada tenggorokan dan menyebabkan demam, batuk-batuk, sesak napas, dan muntaber. Water-wise disease yaitu proses penularan melalui air yang disuguhkan atau melalui air minum yang kita minum dan bisa menyebabkan sakit tenggorokan maupun
sakit kepala dan menyebabkan kita tidak fit. Kemudian water based disease yaitu kurangnya pasokan air yang menyebabkan kita tidak dapat melakukan pembersihan pada tubuh atau lingkungan karena kekurangannya air, sehingga air kemungkinan banyak mengandung bakteri. Kemudian water related interfactor mekanis yaitu proses yang tidak melalui penyaringan dapat menyebabkan sakit. Kemudian upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia yaitu 1. Teknologi dalam menyediakan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. 2. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. 3. Diperlukan pengkajian terhadap PDAM baik dari segi tugas, proses kerja maupun tanggung jawab kelembagaan. 4. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dalam mengambil peran yang sangat penting. 5. Menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. 6. Melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih. Bandingan dengan 2 contoh yang diterapkan oleh negara lain. Di India, program baru Swachh Bharat Mission yang berfokus pada penanganan krisis air dan penanganan dalam bidang sanitasi sebagai gerakan nasional yang mendorong pembangunan sanitasi yang baik atau yang lebih baik. Di Jepang, aturan pembuangan sampah yang sangat ketat. Air kotor dan bekas sabun tidak dimasukkan ke selokan. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa 1. Sanitasi air bersih adalah sebuah ciptaan dan pemeliharaan untuk pembersihan air mengingat kegunaan air untuk berbagai keperluan yaitu mandi, minum, memasak, pembangkit listrik dalam upaya mencegah penyakit yang dapat menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan. 2. Berdasarkan analisis kebutuhan air ialah rata-rata air yang dibutuhkan per hari adalah 3 liter. 3. Berdasarkan kesimpulan kebutuhan air rumah tangga di Indonesia adalah kebutuhan airnya adalah 60 liter sehari. Baik, terima kasih. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.